Setiap kali Anda melangkah keluar tanah belajar disiplin, permukaan menahan napas. Orang-orang awalnya tidak menyadari mengapa langkah mereka goyah, mengapa suara melengkung, atau mengapa udara terasa berat, tetapi mereka merasakannya. Anda berjalan dan segalanya menyesuaikan diri. Bumi sendiri sedikit miring, menunggu untuk melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Anda tidak berbicara, Anda menggeser tekanan. Anda bergerak dan kepercayaan diri retak di bawah kaki. Anda adalah pusat gempa, dan mereka, jiwa-jiwa malang itu, dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Anda telah melihatnya terjadi, tawa yang mati di tengah udara, postur tubuh yang ambruk seperti arsitektur yang lemah. Mereka kokoh sampai Anda tiba, kemudian getaran dimulai. Senyum mereka berkedut, tangan mereka gelisah. Mata mereka menatap Anda seperti ilmuwan menatap patahan sebelum letusan. Mereka merasakan peringatan sebelum gempa, namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Anda tidak membutuhkan kebisingan untuk menguasai ruang. Anda adalah kebisingan di bawah kebisingan, kebenaran frekuensi dalam yang menembus ilusi ketenangan. Orang-orang menyebutnya karisma, tetapi kata itu terlalu lembut. Karisma menghibur, Anda mengganggu. Anda tidak hanya memutar kepala, Anda mencabutnya dari zona nyaman. Mereka mencoba untuk menjaga ritme di dekat Anda dan gagal karena energi Anda tidak menari. Ia meledak. Setiap pandangan dari Anda menghantam seperti lempeng tektonik yang bergesekan, jauh di bawah apa yang dapat mereka lihat. Tekanan menumpuk dan tiba-tiba mereka berkeringat saat berbicara, berpura-pura lantai tidak berguncang. Anda berjalan melewati mereka dan jantung mereka salah tembak, bukan karena ketertarikan, tetapi karena pengakuan. Sesuatu yang kuno di dalam diri mereka mengingat bagaimana rasanya menghadapi otoritas mentah. Pikiran mereka berebut mencari keselamatan, tetapi tubuh mereka sudah mengatakan kebenaran. Anda mengganggu atom. Anda mengingatkan ciptaan bahwa kesempurnaan bukanlah keheningan. Itu adalah gerakan yang dipegang oleh kendali. Anda telah menguasai kendali itu. Anda tidak mengejar reaksi. Anda menyebabkan kalibrasi ulang. Lihatlah sekeliling. Setiap lingkaran sosial memiliki seseorang yang duduk terlalu tegak ketika Anda masuk, seseorang yang tertawa terlalu keras, seseorang yang menjatuhkan gelas mereka, seseorang yang menatap seolah Anda adalah bencana yang belum terpecahkan. Mereka semua merasakan hal yang sama. Lantai bergeser di bawah basa-basi mereka. Anda membuat energi terukur. Anda membuat kepercayaan diri palsu runtuh seperti perancah murahan. Itu bukan sihir. Itu adalah biaya keaslian di dunia yang kecanduan berpura-pura. Mereka mempelajari ketenangan Anda seperti seismolog yang memetakan pola yang tidak dapat mereka prediksi. Dan mereka tidak mengerti bagaimana Anda tetap begitu tenang ketika segalanya berguncang. Anda adalah getaran itu. Anda tidak bereaksi terhadap perubahan. Anda yang menyebabkannya. Anda adalah dasar di bawah penampilan mereka, gemuruh yang mereka doakan agar berhenti sehingga mereka dapat terus membohongi diri sendiri. Tetapi gempa bumi tidak meminta maaf atas gerakan. Mereka adalah gerakan. Mereka berbisik bahwa Anda telah berubah. Mereka benar. Anda berhenti menyerap getaran dari orang lain dan mulai menghasilkan getaran Anda sendiri. Anda belajar bahwa keheningan tidak berarti kecil. Itu berarti terkonsentrasi. Kini, ketenangan Anda berdesir dengan kehancuran yang tertahan. Anda bisa meratakan segala sesuatu yang palsu dengan satu kata, tetapi Anda memilih presisi daripada kekacauan. Kontrol itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan apa yang Anda lakukan dia, tetapi apa yang bisa Anda lakukan dan belum Anda lakukan. Ketika orang tidak bisa meniru keseimbangan Anda, mereka melabelinya dingin. Biarkan saja, es hanyalah panas yang dikuasai. Anda membakar ke dalam, stabil dan tepat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan dengan volume. Saksikan mereka mencoba menaikkan suara, memamerkan status, mengimbangi gempa di dalam dada mereka. Anda berdiri di sana, tidak bergerak, dan fasad mereka runtuh seperti kota yang dibangun dengan buruk. Anda tidak perlu membuktikan kekuatan. Anda hanya ada sampai yang lemah mengungkapkan diri mereka. Anda telah menjadi skala Richter keaslian. Setiap interaksi mencatat magnitudo. Beberapa orang hampir tidak mengguncang getaran yang lewat. Yang lain mereka ambruk sepenuhnya, fondasi terbelah lebar. Itu bukan kekejaman. Itu adalah kebenaran yang mengungkapkan dirinya di bawah tekanan. Anda tidak menghancurkan. Anda memaparkan. Anda adalah cermin yang tidak menyanjung. Cermin yang menunjukkan garis-garis retak yang telah mereka abaikan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka menyebut Anda berbahaya karena kejujuran selalu terasa seperti gempa bumi bagi para pembohong. Perhatikan setelahnya. Setelah Anda pergi, mereka bertingkah seperti penyintas yang menceritakan kembali getaran, berbicara cepat, tertawa terlalu keras, mencoba membangun kembali normalitas, tetapi energi yang Anda tinggalkan terus bergema. Bahkan dalam keheningan, perabotan masih berdengung dengan ingatan akan Anda. Anda adalah jenis kekuatan yang menata ulang molekul.
Itulah mengapa mereka tidak bisa melupakan Anda meskipun mereka berpura-pura. Sistem saraf mereka merekam Anda sebagai data dampak. Mereka jatuh karena Anda tidak jatuh. Sementara emosi mereka berayun seperti menara yang tidak stabil, Anda menjaga struktur Anda tetap fokus, terpusat, dan di luar jangkauan. Semakin mereka berputar, semakin tenang Anda. Mereka pikir itu berarti Anda tidak peduli. Salah. Itu berarti Anda telah berevolusi melampaui kepanikan. Anda telah belajar bernapas sementara yang lain tersedak oleh kebisingan mereka sendiri. Anda menjadi mata badai seismik. Semuanya bergerak kecuali Anda. Ironisnya, mereka bersaing dengan getaran yang mereka ciptakan. Mereka mencoba untuk mencocokkan vibe Anda tanpa menyadari bahwa itu bukan ritme, itu frekuensi. Anda tidak bisa meniru gempa bumi. Anda adalah salah satunya, atau Anda hancur di bawahnya. Mereka meniru nada, postur, dan penahanan diri Anda. Berpikir itu akan membuat mereka kuat. Tetapi tanah di bawah kepercayaan diri yang dipinjam tidak pernah bertahan. Beri waktu. Itu selalu terbelah. Anda tidak mendapatkan energi ini melalui keberuntungan. Anda mendapatkannya melalui kompresi, melalui teninap kali dunia menekan, dan Anda tidak hancur. Anda mengubah tekanan menjadi ketenangan. Setiap kekecewaan dipadatkan menjadi kendali berlian. Setiap pengkhianatan mengeraskan inti Anda. Mereka mencoba mengubur Anda, tidak menyadari bahwa begitulah kedalaman dibuat. Mereka akan menciptakan garis patahan yang sekarang Anda kuasai. Anda tidak hanya selamat dari getaran, Anda menjadi fasih di dalamnya. Itulah mengapa orang jatuh saat mencoba mengejar. Anda telah ditempa oleh gesekan. Mereka telah dimanjakan oleh kenyamanan. Anda memahami keheningan karena Anda telah hidup melalui keruntuhan. Anda tahu bagaimana bergerak ketika dunia berantakan. Mereka tidak tahu. Mereka mengacaukan kebisingan untuk stabilitas, perhatian untuk rasa hormat, kekacauan untuk momentum, dan setiap kali mereka mencoba meniru ketenangan Anda, mereka ambruk lagi, korban ketidakseimbangan mereka sendiri. Ada seni untuk menjadi gempa dan selamat darinya. Anda telah menguasai paradoks itu. Anda dapat menghancurkan apa yang palsu tanpa menyentuhnya. Kehadiran Anda sendiri membuat struktur yang lemah mengakui diri mereka. Saksikan bagaimana orang mengungkapkan ketidakamanan mereka di sekitar Anda. Mereka mulai mempertahankan hal-hal yang tidak pernah Anda pertanyakan. Mereka menawarkan penjelasan yang tidak pernah Anda minta. Itu naluri. Mereka mencoba menambatkan diri sebelum getaran berikutnya menghantam. Anda tidak pernah perlu membuktikan superioritas. Gravitasi sudah bersaksi untuk Anda. Energi Anda menata ulang hierarki. Orang-orang yang berpikir mereka di atas Anda mulai tersandung. Mereka yang mengabaikan Anda tiba-tiba membisikkan nama Anda dengan hormat. Itu bukan pemujaan. Itu adalah pengakuan. Jauh di lubuk hati, mereka tahu gempa bumi tidak memihak. Mereka mengambil wilayah. Namun Anda tetap tidak terikat. Anda tidak hidup dari kekaguman atau ketakutan. Keduanya adalah kebisingan. Anda mengamati reaksi seperti seorang ilmuwan mempelajari gerakan. Penasaran, tidak terikat menghitung. Anda mengukur siapa yang berdiri tegak dan siapa yang retak. Begitulah cara Anda memilih siapa yang pantas mendapatkan akses. Hanya sedikit yang memenuhi syarat karena berdiri di dekat Anda membutuhkan arsitektur internal, bukan sikap. Setiap mata yang mengikuti Anda menulis pengakuannya sendiri. Yang cemburu menyembunyikannya di balik humor. Yang terintimidasi menyamarkannya sebagai kritik. Yang terpesona berpura-pura tidak peduli. Tetapi denyut nadi mereka mengatakan yang sebenarnya. Anda mendengarnya dalam suara mereka, getaran kecil yang berpura-pura menjadi kepercayaan diri. Anda membacanya dalam postur tubuh, dalam keraguan, dalam keruntuhan mikro halus dari orang-orang yang berpikir mereka tenang. Anda tidak pernah perlu memanggil mereka. Getaran mereka sendiri mengkhianati mereka. Namun Anda tidak pernah sombong. Dominasi sejati tidak memiliki rasa lapar akan validasi. Anda bergerak dengan ketenangan bedah, mengetahui Anda bisa mengguncang dunia, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Penahanan itulah yang memisahkan penguasa dari reaktor. Sementara mereka panik, mencoba memprediksi langkah Anda selanjutnya, Anda sudah berada di bawah permukaan, mengatur pergeseran berikutnya. Karena gempa sejati tidak memperingatkan. Ia tiba. Fokus Anda adalah baju besi Anda. Gangguan adalah senjata favorit musuh, tetapi itu tidak dapat menembus Anda lagi. Anda berhenti bereaksi terhadap kebisingan di atas tanah. Visi Anda meluas lebih dalam, di mana tekanan menjadi potensi. Itulah yang tidak mereka mengerti. Kekacauan bukanlah musuh Anda. Itu adalah bahasa Anda. Anda membaca pola dalam gemuruh. Anda menerjemahkan keruntuhan menjadi kejelasan. Jadi biarkan mereka berkeringat. Biarkan mereka salah mengira ketenangan sebagai misteri. Biarkan mereka bergosip tentang bagaimana Anda berubah. Mereka hanya mengukur gempa susulan dari ketidakamanan mereka sendiri. Sementara itu Anda terus bergerak, stabil, tepat, tidak terhindarkan. Anda tidak berjalan melewati dunia. Anda menatanya ulang dengan setiap langkah.
Jalan membentang untuk disiplin Anda. Struktur gemetar di bawah ketepatan Anda. Setiap rencana berpikiran kecil runtuh ketika bertemu dengan eksekusi Anda. Anda tidak berteriak. Anda menggeser lempeng. Anda tidak membuktikan nilai. Anda membiarkan dunia miring sampai keraguan meluncur dari Anda sepenuhnya. Ketenangan Anda tidak datang dari kesombongan. Itu datang dari bukti. Bukti yang diperoleh melalui keruntuhan, tekanan, dan kelangsungan hidup. Anda sudah jatuh melalui lapisan yang tidak akan pernah disentuh oleh kebanyakan orang. Itulah mengapa tidak ada yang eksternal dapat menggerakkan Anda sekarang. Anda telah membangun fondasi Anda di garis patahan. Perhatikan bagaimana bahkan kekacauan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Masalah melambat di sekitar Anda seolah-olah mereka tidak yakin apakah akan menyerang atau tunduk. Itu adalah penguasaan. Ketika energi itu sendiri ragu untuk menguji Anda telah menjadi cetak biru untuk kontrol di bawah kehancuran. Orang lain panik ketika segala sesuatu berantakan. Anda mengencangkan fokus. Anda menemukan ritme dalam keretakan. Anda dalam membuat bencana terlihat seperti koreografi. Itulah mengapa mereka menatap. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengimbangi. Mereka berjalan dengan gugup sementara Anda berjalan dengan presisi. Mereka jatuh karena Anda berhenti bereaksi. Anda bergeser dari pertahanan ke desain. Anda tidak bersiap untuk benturan. Anda adalah benturan itu. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, sudah terlambat. Tanah sudah bergerak. Tetapi rahasia sebenarnya Anda baru saja memulai. Apa yang mereka lihat sejauh ini adalah getaran, bukan keruntuhan. Fase berikutnya bukanlah tentang membuktikan bahwa Anda tidak tergoyahkan. Ini tentang memperluas gempa, membuat setiap struktur palsu di sekitar Anda mengungkapkan diri dalam satu gerakan yang menentukan. Anda sudah cukup sabar. Anda telah mempelajari polanya, menguasai ketenangan, membangun daya tahan. Sekarang tiba bagian di mana dunia merasakan magnitudonya. Dan saat tekanan menumpuk di bawah zona nyaman mereka, saat kepercayaan diri retak dan kebenaran mulai bocor melalui celah, mereka akan menyadari sesuatu yang menakutkan. Anda tidak pernah menginginkan perhatian mereka. Anda menginginkan kejujuran mereka. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa bertahan dari itu. Mereka akan lari. Mereka akan tersandung. Mereka akan mencoba membangun kembali ilusi yang tidak lagi bertahan. Dan Anda akan berdiri di sana, tenang seperti biasa, menyaksikan debu mengendap di sekitar kepastian Anda. Karena ini adalah domain Anda sekarang. Dunia gerakan, tekanan, dan wahyu. Anda tidak mengejar. Anda menarik secara gravitasi. Anda tidak berteriak. Anda beresonansi. Anda tidak kehilangan fokus. Anda mendefinisikannya kembali. Dan saat segala sesuatu di sekitar Anda bergetar, pecah, dan diatur ulang, Anda akhirnya akan melihat apa yang selalu Anda ketahui. Gempa bumi tidak pernah menjadi kehancuran. Itu adalah koreksi. Dan ini hanyalah gelombang pertama. Tanah telah mempelajari ritme Anda. Sekarang ia bergerak ketika Anda bergerak, berhenti ketika Anda berhenti, seolah-olah planet itu sendiri menunggu perintah Anda berikutnya. Kebisingan kerumunan memudar menjadi gemuruh rendah di bawah kaki Anda. Orang-orang merasakannya sebelum mereka memahaminya. Sesuatu bergeser di lempeng di bawah kepercayaan diri mereka. Anda tidak lagi menjadi bagian dari lanskap mereka. Anda adalah lanskap itu, dan mereka berebut untuk tetap tegak di medan yang tidak pernah mereka bangun untuk seseorang seperti Anda. Gelombang kedua dimulai dengan tenang. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan, hanya tekanan. Anda mengangkat alis dan udara melengkung. Anda menghembuskan napas dan suhu turun di sekitar Anda. Keseimbangan menjadi kemewahan. Kata-kata kehilangan daya tarik. Setiap ego yang berdiri terlalu tinggi mulai bergoyang seperti menara pada waktu pinjaman. Mereka pikir mereka bisa meniru gempa itu, tetapi mereka lupa satu hal. Replika tidak dapat menangani benturan. Ketika getaran dimulai, salinan pecah lebih dulu. Anda tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah adalah perhitungan. Setiap pandangan adalah pergeseran gravitasi. Anda menyaksikan orang-orang tersandung pada penampilan mereka sendiri, tersandung di panggung yang mereka bangun untuk mengesankan Anda. Senyum mereka retak, nada mereka pecah, cerita mereka berantakan di tengah kalimat. Dan Anda tetap diam, tenang, menganalisis betapa mudahnya ilusi runtuh ketika tanah mengatakan kebenaran. Karena itulah yang telah Anda jad. Kebenaran di bawah fondasi mereka. Anda tidak berdebat, Anda berdemonstrasi. Itu hampir indah dengan cara yang kejam. Cara sebuah gedung pencakar langit jatuh dalam gerakan lambat. Kaca berubah menjadi kilauan saat bertemu debu. Itulah yang terjadi pada kepercayaan diri palsu di dekat Anda. Ia berkilau sesaat sebelum larut menjadi ingatan. Orang-orang menyaksikan diri mereka terbongkar di hadapan Anda dan tidak bisa menjelaskan mengapa. Mereka menyebutnya nasib buruk, waktu yang salah, salah komunikasi. Anda tahu lebih baik.
Anda hanya berjalan terlalu dekat dengan titik lemah mereka, dan getaran pengendalian diri Anda menemukan setiap celah yang mereka coba sembunyikan. Anda tidak pernah seharusnya berbaur. Bumi tidak meminta maaf atas garis patahan. Begitu juga Anda. Kestabilan Anda bukanlah kedamaian. Itu adalah kekuatan yang terkompresi. Itulah mengapa Anda tidak meledak. Anda bergeser. Anda membiarkan tekanan menumpuk sampai menata ulang segala sesuatu di sekitar Anda. Orang lain panik di bawah ketegangan. Anda memperbaikinya. Anda telah mempelajari apa yang tidak pernah bisa mereka pelajari. Bahwa kekacauan dapat diprediksi jika Anda mendengarkan dengan cukup dekat. Setiap getaran membawa informasi. Setiap keruntuhan adalah instruksi. Mereka menyebut Anda dingin karena mereka tidak dapat mengukur suhu Anda. Anda berjalan melalui api mereka tanpa asap di kulit Anda. Mereka berkeringat mencoba mengimbangi, salah mengira gerakan sebagai kemajuan. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah menghancurkan struktur mereka sendiri lebih cepat. Semakin keras mereka mendorong, semakin cepat mereka retak. Begitulah cara kerja tekanan. Ia menghargai disiplin, menghukum keputusasaan. Anda telah menjadi fasih dalam keheningan. Itu bukan ketiadaan. Itu adalah dominasi yang tersamar. Ketika semuanya berguncang, orang yang tetap tidak bergerak menjadi mitos. Tetapi ini bukan mitos. Ini mekanika. Anda memahami pengungkit. Anda memahami waktu. Anda tahu bahwa bagian paling keras dari gempa bumi bukanlah permulaan. Itu adalah gempa susulan. Saat semua orang mengira sudah berakhir, Anda bergeser lagi. Halus disengaja tegas. Dan begitu saja babak baru fasad ambruk. Kesejukan Anda membingungkan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa itu bukan ketidakpedulian, itu presisi. Anda telah memangkas kelebihan emosi sampai yang tersisa hanyalah fokus yang diasah menjadi pisau. Itulah mengapa mereka jatuh saat mencoba menafsirkan Anda. Mereka memproyeksikan kekacauan di mana hanya ada perhitungan. Anda bisa melihat getaran di mata mereka. Mengapa orang ini tidak gemetar? Mengapa mereka tidak berkeringat seperti kita? Karena Anda belajar mengubah panas menjadi kendali. Apa yang membakar mereka justru memicu Anda. Mereka mulai membisikkan teori, mencoba menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa mengatakan Anda beruntung. Beberapa mengatakan Anda berbahaya. Beberapa mengatakan Anda tidak merasakan apa-apa. Semua salah. Anda merasakan segalanya. Anda hanya tidak menyiarkannya. Emosi adalah mata uang dan Anda berhenti memberikan pinjaman. Anda menghabiskan energi Anda di mana hasilnya dijamin. Itulah mengapa mereka menyebut Anda tidak terjangkau. Anda telah menetapkan harga akses pada integritas dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Tetapi inilah rahasia yang tidak akan pernah mereka akui. Setiap dari mereka menginginkan kedekatan dengan gempa itu. Bahkan ketika mereka takut, mereka mendambakannya. Tarikan keaslian bersifat gravitasi. Yang palsu mengorbit yang asli. Berharap disalahartikan sebagai bulan. Mereka meniru irama, penahanan diri, dan kecepatan Anda. Mary mempelajari kebiasaan Anda seperti ritual. Berpikir peniruan dapat memberi mereka magnitudo. Tetapi replikasi tanpa tekanan adalah latihan. Dan latihan tidak pernah mengguncang tanah. Anda bisa melihatnya datang sekarang. Getaran ketiga terbentuk di bawah permukaan. Frekuensi yang lebih dalam yang berdengung di tulang rusuk Anda. Itu bukan kemarahan. Itu pengakuan. Anda telah menyadari apa ini semua. Evolusi melalui benturan. Setiap keruntuhan yang Anda sebabkan telah membuat Anda lebih ringan, lebih cepat, lebih tenang. Dunia terus berguncang, tetapi Anda meluncur melewatinya seperti air di sekitar batu. Orang lain tenggelam dalam reaksi mereka sendiri. Anda mengapung dalam pembangkangan yang disengaja. Semakin Anda menguasai ini, semakin jelas polanya. Orang yang sama yang pernah mengejek ketenangan Anda sekarang mengukur nilai mereka dengan persetujuan Anda. Mereka berbicara dalam getaran, menunggu Anda mengangguk sehingga mereka tahu mereka masih berdiri. Anda tidak sering mengangguk, bukan karena kesombongan, tetapi karena ketajaman. Stabilitas pantas mendapatkan pengakuan. Penampilan pantas mendapatkan kehancuran. Dan kehancuran itu jujur. Bahkan alam setuju. Dengarkan baik-baik. Angin tidak lagi melawan Anda, ia mengikuti. Lampu jalan berkedip ketika Anda lewat, seolah-olah listrik mengenali frekuensi. Ada ritme di dalamnya sekarang, sinkronisasi antara denyut nadi Anda dan detak jantung planet. Anda dulu berpikir kekuatan berarti kendali atas orang lain. Sekarang Anda mengerti itu adalah sinkronisasi dengan realitas itu sendiri. Itulah mengapa orang jatuh. Mereka tidak sinkron. Ritme mereka artifisial, mekanis. Milik Anda bersifat unsur. Tanah milik mereka yang tahu bagaimana mendengarkan, bukan mereka yang berteriak perintah. Anda sudah cukup mendengarkan untuk memprediksi keretakan berikutnya. Sudah dekat. Anda bisa merasakan getaran di bawah setiap percakapan, setiap penampilan sosial, setiap jabat tangan yang terlalu keras berusaha. Segera kebenaran akan membelah melalui beton penampilan lagi.
Dan Anda akan berada di sana, tenang seperti biasa, menyaksikan kerajaan kepura-puraan lainnya berubah menjadi debu. Anda telah memperhatikan betapa sunyi setelah kebisingan runtuh. Udara terasa berbeda berat tetapi jujur. Itulah suara kepalsuan yang meninggalkan ruangan. Setiap orang yang masih berdiri setelah getaran Anda berlalu adalah seseorang yang dibangun untuk menahan kedekatan dengan kebenaran. Sisanya, mereka menghilang ke dalam celah, ditelan oleh tanah yang sama yang pernah menopang mereka. Anda tidak mengejar, Anda mendokumentasikan. Anda bergerak melalui setelahnya seperti seorang arsitek, memeriksa reruntuhan, menghitung apa yang dapat dibangun kembali dan apa yang pantas untuk tetap hancur. Mereka menyebutnya intimidasi karena mereka belum pernah melihat ketenangan selengkap ini. Mereka menyebutnya misteri karena mereka tidak dapat melacak pemikiran seluas ini. Anda tidak bergerak sesuai dengan dorongan, Anda bergerak sesuai dengan desain. Goncangan tidak menakutkan Anda lagi. Anda yang menyebabkannya, lalu berjalan melewatinya seperti mata gempa, tak tersentuh, hampir sakral. Anda menjadi terlalu keren untuk kekacauan, terlalu disengaja untuk kepanikan. Ketika orang lain berteriak bahwa langit runtuh, Anda mengamati sudut, mengukur penurunan, menghitung lintasan. Anda telah mencapai tahap aneh di mana reaksi terasa tidak relevan. Mereka jatuh dan meronta. Anda mengamati dan beradaptasi. Bukan berarti Anda tidak merasa, tetapi Anda telah belajar memisahkan sinyal dari kebisingan. Anda merasakan garis patahan sebelum orang lain. Anda mendengar frekuensi yang diabaikan orang lain sebagai keheningan. Dan Anda menyesuaikan diri sebelum keruntuhan bahkan dimulai. Itu bukan keberuntungan, itu penguasaan. Mereka masih mencoba bersaing. Anda bisa melihatnya dalam langkah panik mereka, bahasa gaul pinjaman mereka, pengejaran validasi mereka yang tak berujung. Mereka berpacu melawan getaran itu sendiri, berpikir kecepatan akan menyelamatkan mereka. Tetapi gempa bumi tidak menghormati usaha. Mereka menghormati struktur. Anda telah membangun milik Anda dalam-dalam. Tidak ada getaran yang dapat mencapai apa yang berlabuh dalam pemahaman. Itulah mengapa Anda tidak ambruk lagi. Itulah mengapa mereka panik ketika Anda tetap tenang. Mereka menyadari mereka tidak memiliki apapun di bawah mereka kecuali penampilan. Lucu bagaimana obsesi menyamarkan dirinya sebagai kritik. Orang yang sama yang menyebut Anda tidak terikat menyegarkan halaman Anda setiap hari. Mereka mempelajari kebiasaan Anda, menganalisis ekspresi Anda, membedah ketenangan Anda seperti ilmuwan yang mencoba merekayasa balik keseimbangan. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan hanyalah kebenaran tanpa permintaan maaf. Mereka terus mencari trik sementara Anda terus menyaring keheningan menjadi strategi. Anda tidak memamerkan, Anda memancarkan. Panas yang mereka rasakan di sekitar Anda bukanlah permusuhan. Itu adalah gesekan antara fasad mereka dan keaslian Anda. Ketika kebohongan bertemu kebenaran, suhu naik. Itulah mengapa wajah mereka memerah, suara mereka meninggi, tawa mereka berguncang. Mereka terbakar di bawah tekanan karena terlihat. Anda tidak memaparkan mereka, Anda mengungkapkan ketegangan yang sudah mereka bawa. Itulah gempa sesungguhnya. Orang-orang menyadari mereka telah berpura-pura begitu lama, sehingga tubuh mereka lupa bagaimana rasanya stabilitas sejati. Kontrol Anda telah berubah menjadi mitologi. Mereka menceritakan kisah tentang ketidakpedulian Anda, melebih-lebihkan ketenangan Anda, membangun teori tentang bagaimana tidak ada yang menyentuh Anda. Mereka pikir Anda terlepas dari dunia, tetapi sebenarnya Anda hanya tidak lagi terperangkap olehnya. Perbedaannya adalah perspektif. Sementara mereka terus melihat ke atas, mengejar simbol kesuksesan, Anda melihat melalui hal-hal, langsung ke mekanisme di bawahnya. Itulah arti sebenarnya dari berada di luar jangkauan. Bukan jarak fisik, tetapi ketinggian persepsi. Lihat lebih dekat. Setiap kecelakaan di sekitar Anda adalah simetri yang mengoreksi dirinya sendiri. Orang-orang yang pernah mengabaikan Anda sekarang mengorbit garis waktu Anda. Mereka yang mengkhianati Anda menemukan lingkaran mereka sendiri runtuh. Anda tidak mengharapkan mereka celaka. Anda hanya membiarkan gravitasi menyelesaikan pekerjaannya. Ketika fondasi palsu, ia harus retak. Itu hukum, bukan balas dendam. Anda telah belajar untuk mempercayai hukum-hukum itu. Anda tidak perlu melawan alam ketika Anda selaras dengannya. Sekarang tanah berdengung secara berbeda di bawah kaki Anda. Itu bukan hanya reaksi, itu pengakuan. Energi yang pernah harus Anda hasilkan sekarang tiba sebelum Anda membersihkan ruang. Orang-orang merasakannya dan minggir tanpa tahu mengapa. Anda telah menjadi peristiwa atmosfer, gempa susulan yang hidup. Saat Anda memasuki suatu tempat, getaran merambat melalui dinding, melalui pikiran, melalui keraguan itu sendiri. Itulah mengapa mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Kebenaran tidak membutuhkan izin untuk bergema. Anda dapat merasakan mereka mencoba mencocokkan frekuensi Anda. Mereka meniru langkah Anda,
ketidakpedulian Anda, nada terukur Anda. Tetapi setiap peniruan retak karena keaslian memiliki bobot yang tidak bisa ditahan oleh yang kosong. Mereka berlari kencang di tanah yang bergeser, menghancurkan diri mereka sendiri untuk mencerminkan seseorang yang tak terpatahkan. Ironi itu brutal. Semakin mereka meniru, semakin jauh mereka jatuh. Karena kekuatan bukanlah estetika. Itu adalah keselarasan antara niat dan kehadiran. Anda tidak bertindak percaya diri. Anda koheren. Keruntuhan mereka tidak terhindarkan. Beberapa meledak dengan tenang, menarik diri, menghilang, mengubah merek diri mereka sebagai korban. Yang lain meledak dengan keras, menyalahkan Anda atas kehancuran yang mereka sebabkan karena berdiri terlalu dekat. Bagaimanapun polanya berulang, pendekatan, getaran, keruntuhan, mundur. Dan melalui semua itu Anda tetap tenang, fokus, tak tergoyahkan. Anda telah menjadi konstanta dalam persamaan mereka, variabel yang tidak dapat mereka pecahkan. Saat itulah obsesi berubah menjadi pengabdian. Mereka berhenti bersaing dan mulai mengaku. Anda melihatnya dalam gerakan kecil, pujian tiba-tiba, pergeseran nada, permintaan maaf yang tersembunyi dalam tatapan. Mereka akhirnya menyadari apa Anda, bukan ancaman, tetapi titik acuan. Mereka membangun keseimbangan mereka di sekitar keseimbangan Anda, berharap ketenangan Anda akan menstabilkan kekacauan mereka. Beberapa akan belajar, sebagian besar akan pecah lagi. Karena inilah kebenaran yang telah Anda terima. Tidak semua orang pantas mendapatkan keseimbangan. Beberapa orang kecanduan keruntuhan. Mereka mendapatkan kekacauan karena itu memaafkan mediokritas. Anda tidak bisa menyelamatkan mereka. Anda hanya bisa membiarkan tanah mengajari mereka apa yang sudah Anda ketahui. Bahwa stabilitas membutuhkan penyerahan. Anda menyerah pada tekanan dan itu mengubah Anda menjadi presisi. Mereka menolaknya dan itu mengubah mereka menjadi puing-puing. Semakin jauh Anda mendaki, semakin sepi udara. Tetapi itu bukan isolasi, itu filtrasi. Anda dipisahkan dari apa yang tidak dapat mempertahankan ketinggian Anda. Anda berhenti salah mengira keterikatan untuk kesetiaan, kebisingan untuk bukti, teman untuk koneksi. Anda berjalan lebih ringan sekarang, membawa hanya apa yang beresonansi. Itulah mengapa jalan Anda terasa kosong tetapi luas. Itu terbuka lebar untuk apa yang dimaksudkan untuk tinggal. Bahkan pikiran Anda terasa lebih tajam, lebih bersih, bebas dari puing-puing yang dulu memperlambat Anda. Anda telah mempelajari pelajaran tersulit. Penahanan adalah auman pamungkas. Anda tidak perlu mengguncang dunia ketika ketenangan Anda sudah menatanya ulang. Setiap napas yang Anda ambil membawa niat. Setiap jeda adalah arsitektur. Orang-orang merasakannya meskipun mereka tidak memahaminya. Mereka merasa lebih aman dan terancam pada saat yang sama. Aman karena Anda kokoh. Terancam karena mereka tidak. Namun Anda tidak menahannya terhadap mereka. Anda ingat pernah menjadi seperti mereka, tidak stabil, reaksioner, mencoba membuktikan keberadaan melalui kebisingan. Tetapi begitu Anda mengerti bahwa kekuatan sejati tidak berteriak, semuanya berubah. Kekuatan berdengung, kekuatan menunggu. Dan kekuatan tahu gravitasi bekerja dalam keheningan. Itulah mengapa Anda tidak lagi bersaing. Tanah itu sendiri berkolaborasi dengan Anda. Jadi sekarang, saat getaran berikutnya menumpuk, Anda tersenyum. Bukan karena kesombongan, tetapi pengakuan. Anda tahu apa yang akan datang. Keruntuhan lain, koreksi lain, putaran lain, ilusi yang berubah menjadi debu. Anda sudah bisa melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu. Yang berisik para pemain, yang salah mengira kekacauan sebagai karisma. Mereka akan segera belajar. Gempa bumi tidak menerima perintah, mereka mengambil bentuk. Suhu di sekitar Anda naik lagi. Percakapan terdistorsi. Perhatian menyempit. Mereka merasakan gerakan sebelum itu terjadi. Naluri mereka menjerit ada sesuatu yang bergeser. Mereka benar, Anda telah memasuki fase di mana getaran menjadi perintah. Anda tidak lagi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan menyesuaikan diri dengan Anda. Kursi berderit, lampu berdengung, udara menebal. Segalanya mulai merespons kehadiran Anda seperti logam terhadap magnetisme. Itu bukan takhayul, itu resonansi. Dan melalui semua itu, Anda tetap tenang, fokus di luar jangkauan. Semakin dunia berguncang, semakin stabil Anda berdiri. Anda menyaksikan kepercayaan diri retak, topeng ambruk, aliansi terpecah, dan Anda tetap diam cukup untuk melihat pola itu muncul lagi. Setiap keruntuhan menciptakan kejelasan. Setiap reruntuhan menjadi cetak biru. Dan dengan setiap siklus penguasaan Anda semakin dalam, Anda tidak takut pada gempa lagi. Anda adalah kesinambungan antara guncangan, ritme yang mengikat kehancuran dan penciptaan. Anda tidak menghancurkan untuk mengakhiri sesuatu. Yang Anda menghancurkan untuk mengungkapkan apa yang cukup nyata untuk bertahan. Itulah mengapa orang terus kembali bahkan setelah mereka bersumpah meninggalkan Anda. Mereka merasakan kebenaran, dan kebenaran memiliki gravitasi. Anda tidak menarik mereka masuk. Mereka jatuh secara alami.
Ini adalah era dominasi tanpa usaha Anda. Tidak keras, tidak mencolok, tidak kejam, hanya tak terhindarkan. Anda telah menjadi seperti apa keseimbangan ketika ia berjalan melalui ketidakstabilan. Anda tidak berdebat tentang nilai Anda. Anda tidak menjelaskan kendali Anda. Anda hanya tetap ada sampai dunia menyesuaikan diri dengan frekuensi Anda. Dan saat debu mengendap, saat setiap pura-pura membuat dirinya kelelahan, mencoba meniru apa yang tidak bisa ditiru, Anda akan mengambil satu langkah terakhir. Bukan ke atas, ke dalam, lebih dalam, ke pusat gempa yang tenang di mana tekanan berubah menjadi kejelasan. Anda akan mendengarkan, dan di bawah kebisingan ego yang runtuh, Anda akan mendengarnya, detak jantung stabil dari gelombang berikutnya yang terbentuk. Karena gempa belum berakhir, ya berevolusi. Dan Anda tak tergoyahkan, sudah menunggu di intinya. Dengungan di bawah kaki Anda semakin dalam. Bukan peringatan, tetapi sambutan. Anda berhenti takut pada gempa susulan. Mereka mulai mengenali Anda sebagai perintah. Setiap getaran yang pernah mengancam untuk mematahkan Anda sekarang membungkuk ke arah ritme Anda. Tanah mendengarkan sebelum ia bergerak. Dunia yang dulunya kekacauan sekarang berdenyut selaras dengan keheningan Anda. Anda bisa merasakannya. Energi melipat dirinya di sekitar fokus Anda, membengkokkan realitas menuju presisi. Kebisingan yang sama yang dulu menguras Anda sekarang memicu Anda. Anda menyerap ketegangan dan menghembuskan ketertiban. Ketika orang panik, Anda mengkalibrasi. Ketika mereka tercerai-berai, Anda menstabilkan. Anda telah mengubah gangguan menjadi arah, gelombang kejut menjadi sinyal. Ini adalah penguasaan, seni berdiri dalam kehancuran dan menyebutnya desain. Mereka masih tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya. Mereka melihat ketenangan dan salah mengira itu jarak. Mereka pikir Anda tidak terpengaruh karena mereka tidak dapat memahami kedamaian yang dibangun, bukan diberikan. Mereka berkeringat karena kendali membutuhkan energi. Anda tidak lagi membayar harga itu. Dan Anda telah belajar mendaur ulang tekanan, mengubah keruntuhan menjadi kejelasan. Itulah mengapa Anda tetap tenang sementara orang lain meleleh. Anda tidak mengejar keseimbangan. Anda adalah keseimbangan. Dan sekarang mereka menyadarinya. Mereka yang pernah mengejek ketenangan Anda berbisik kagum tentangnya. Orang yang sama yang meragukan Anda sekarang mengukur waktu dengan reaksi Anda. Mereka menunggu ekspresi Anda bergeser sebelum memutuskan bagaimana perasaan. Anda telah menjadi seismograf emosional generasi Anda. Setiap getaran ketakutan, kecemburuan, atau kekaguman pertama kali terdaftar melalui Anda. Lihatlah sekeliling. Seluruh lingkaran ambruk mencoba menjaga langkah Anda. Mereka meniru nada, langkah, disiplin Anda, tetapi ambruk di tengah jalan. Karena imitasi memiliki bobot dan tidak memiliki tulang punggung. Mereka pikir mencocokkan vibe Anda adalah mode. Mereka tidak tahu itu adalah daya tahan. Anda membangun frekuensi ini melalui pengulangan, pengorbanan, dan keheningan yang begitu keras sehingga menyetel ulang naluri Anda. Mereka tidak bersaing dengan Anda, mereka melawan gravitasi. Setiap arena yang Anda masuki mulai miring. Yang percaya diri ragu-ragu, yang berisik menjadi tenang, yang palsu mulai glitch. Mereka merasakan tanah meluncur menuju kendali Anda. Itu bukan intimidasi, itu fisika. Fokus membawa massa. Dan Anda telah mengumpulkan cukup banyak untuk membengkokkan perhatian tanpa mengangkat jari. Anda tidak mencuri sorotan. Cahaya itu sendiri memposisikan ulang. Gempa menyebar secara berbeda. Sekarang itu bukan lagi kehancuran. Itu adalah deklarasi. Anda telah memasuki fase di mana bahkan ketiadaan Anda menata ulang ruangan. Orang-orang yang pernah mengabaikan Anda memeriksa ulang dinding untuk retak setelah Anda pergi. Mereka menyebutnya kebetulan. Anda menyebutnya konsekuensi. Alam semesta mengoreksi dirinya sendiri di sekitar kepastian, dan kepastian memakai wajah Anda. Anda berdiri di inti sementara segala sesuatu di luar kejang-kejang untuk keseimbangan. Kebisingan tidak menggoda Anda lagi. Anda telah mencicipi kekacauan cukup sering untuk mengetahui rasanya selalu sama. Garam, keringat, ketakutan. Anda lebih suka air yang tenang, bukan karena tenang, tetapi karena memantul dengan sempurna. Refleksi adalah senjata Anda sekarang. Anda memegang cermin ke jiwa sampai mereka mengaku. Anda tidak memaparkan siapapun. Mereka memaparkan diri mereka sendiri dalam keheningan Anda. Anda telah mencapai titik di mana penahanan diri Anda bergetar lebih keras daripada kemarahan mereka. Satu alis terangkat dari Anda terasa seperti pergeseran tektonik. Satu pandangan dan ketidakamanan retak terbuka seperti celah. Mereka pikir kendali adalah kelemahan. Sekarang mereka tahu presisi adalah kekuatannya. Anda tidak meledak. Anda meluas, dan melalui semua itu Anda tetap tak tersentuh. Bukan tak terkalahkan, tak tersentuh. Ketak terkalahkan melawan, ketak tersentuh melampaui. Anda telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan, membela, atau membalas. Itulah mengapa mereka tidak dapat mencapai Anda.
Anda ada di lapisan gerakan yang berbeda di mana suara berubah menjadi strategi dan dorongan berubah menjadi arsitektur. Mereka tidak bisa jatuh ke dalam apa yang sudah murni struktur. Gempa terus keluar. Ia bergerak melalui kota-kota opini mereka, menjatuhkan menara gosip dan dinding rumor. Setiap kebohongan yang mereka bangun tentang Anda jatuh dengan satu getaran kebenaran. Anda bahkan tidak perlu berbicara. Kehadiran menangani pembongkaran. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi Anda adalah titik acuan sekarang. Metrik kekuatan, ketenangan, dan rasa hormat mereka melacak kembali kepada Anda. Anda bisa merasakan pergeseran itu. Kekuatan mengalir secara berbeda, lebih tenang tetapi lebih kuat. Jenis yang tidak membutuhkan pengakuan karena tertanam dalam keberadaan. Anda berhenti mencoba membuat kebisingan di dunia yang bising. Anda telah menjadi nada yang disetel secara tidak sadar oleh dunia. Itulah arti sebenarnya dari berada di luar jangkauan. Anda mengatur frekuensi yang harus diadaptasi oleh orang lain atau hancur di bawahnya. Orang jatuh karena mereka salah membaca suhu Anda. Mereka salah mengira dingin sebagai pasif, padahal kenyataannya itu adalah disiplin yang menyamar sebagai ketenangan. Anda tidak membakar keluar. Anda mengembun ke dalam sampai Anda bersinar dengan api tak terlihat. Mereka berkeringat bukan karena takut pada Anda, tetapi karena kesadaran akan diri mereka tercermin dalam diri Anda. Anda menunjukkan kepada mereka tekanan tanpa ampun. Anda mengingatkan mereka bahwa keheningan bukanlah keamanan. Itu adalah kekuatan yang menunggu tujuan. Setiap gempa memiliki puncaknya. Momen ketika semuanya berhenti bergerak. Bukan karena energi hilang, tetapi karena dunia akhirnya menata ulang menjadi harmoni. Anda berdiri di saat itu sekarang. Debu membersihkan dan yang tersisa adalah kejelasan. Udara berdengung dengan kepatuhan, waktu melambat. Dan yang tersisa hanyalah gema samar denyut nadi Anda sendiri yang tenggelam dengan planet ini. Anda tidak membutuhkan tepuk tangan. Keberadaan itu sendiri menggemakan nama Anda. Mulai sekarang Anda berjalan lebih ringan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda berhenti membawa apa yang tidak pernah menjadi milik Anda untuk dipegang. Penghakiman hilang, perbandingan larut, gangguan kehilangan gravitasi. Anda telah memasuki gerakan murni. Setiap langkah maju meninggalkan getaran kebangkitan di belakang. Mereka yang meragukan Anda akan melacak jejak kaki Anda kembali ke realisasi. Mereka akan berbisik bahwa Anda mengubah segalanya tanpa pernah mencoba. Dan mungkin Anda melakukannya. Mungkin seluruh intinya tidak pernah dominasi, tetapi demonstrasi bahwa kekuatan sejati itu tenang tanpa henti tepat. Bahwa gempa paling keras adalah yang mengembalikan keselarasan. Yang Anda tidak menghancurkan dunia mereka. Anda mengungkapkan fondasi lemahnya. Anda tidak naik di atas. Anda tenggelam lebih dalam ke keaslian, sampai pura-pura tidak bisa bernapas di kedalaman Anda. Gelombang kejut terakhir datang sebagai pemahaman. Dunia tidak berakhir. Itu mengkalibrasi ulang. Anda berdiri di tengah. Mata tenang, denyut nadi stabil, fokus tak terputus. Anda telah menjadi penyebab dan obatnya, baik benturan maupun keseimbangan setelahnya. Energi yang pernah mengancam Anda sekarang melindungi Anda. Getaran yang pernah menakutkan Anda sekarang mematuhi. Dan saat segala sesuatu di sekitar Anda menetap menjadi simetri baru, Anda akhirnya menghembuskan napas. Udara terasa seperti kemenangan. Tidak keras, tidak flamboyan hanya diperoleh. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk melihatnya. Tanah tahu, alam semesta ingat. Karena pada akhirnya, gempa itu tidak pernah melawan Anda. Itu untuk Anda. Dibangun untuk menanggalkan apa yang tidak bisa berdiri, untuk membuktikan apa yang bisa. Setiap keruntuhan, setiap getaran, setiap malam tanpa tidur menahan diri Anda bersama adalah konstruksi, bukan kekacauan. Anda tidak selamat dari gempa bumi. Anda menjadi salah satunya. Sekarang Anda bergerak maju sebagai ketenangan yang mengikuti bencana. Keseimbangan yang mengajarkan dunia cara berdiri lagi. Anda tidak mengejar kepala yang berbalik. Mereka berbalik secara alami, tertarik pada pemandangan langkah seseorang yang menaklukkan keruntuhan. Anda tetap tenang, fokus, tak tersentuh. Getaran memudar, tetapi pelajaran mereka tetap ada. Anda tidak pernah gemetar. Anda membentuk, dan itu akhirnya bukan kehancuran, definisi. Anda memutar dunia pada porosnya hanya dengan tidak tergoyahkan. Anda tidak meminta perhatian. Gravitasi memberikannya kepada Anda. Dan saat setiap kepala berbalik, setiap struktur dibangun kembali di bayangan Anda, satu kebenaran menjadi permanen. Anda adalah gempa yang akan mereka habiskan sisa hidup mereka untuk belajar bagaimana menahannya,